Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sukacita, aku diberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita diberikan lagi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu mari kita beribadah dengan hati yang penuh sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu untuk mempersiapkan diri kita, hati kita beribadah kepada Tuhan, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus selalu memanggil kita untuk datang kepadanya. Dan hati kita pasti happy, pasti senang menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu semua bangkit berdiri dengan hati yang penuh sukacita, kita mengangkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan pemeliharaanmu kepada kami sekalian anak-anakmu. Kau memberkati kami 1 minggu yang lalu dalam segala aktivitas kami. Dan pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu untuk beribadah. Kami mohon Engkau berkati setiap kami anak-anakmu dalam beribadah pada saat ini. Biarlah dengan hati yang penuh sukacita kami datang menyembah Engkau. Biarlah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita ada saat ini karena kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan itu tidak bisa diukur. Berapa dalamnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Karena kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Karena itu kita nyanyikan pujian bertambah-tambah dalamnya. Tambah, oh tingginya kasih Yesus.
Karena Tuhan itu selalu baik kepada kita. Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Melalui kekuatan, kesehatan, bahkan napas hidup. Karena itu tiba saatnya kita memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan pujian, memberi menurut kerelaanmu. Doakan persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat bagi hidup kami. Saat ini Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan, Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Dan yang masih ada pada orang tua kami, pada kami, Tuhan ajarkan kami untuk senantiasa mempergunakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan semuanya dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Yang akan memberikan kekuatan iman kepada kita. Karena itu kita nyanyikan pujian, baca kitab suci. Mari kita berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan untuk kita memahami kebenaran firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saatnya Tuhan kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk memahami secara benar maksud firman-Mu, mengartikannya serta melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup menjadi anak-anak terang-Mu. Berkati kakak pembimbing kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah segala persiapan dan kesiapannya Tuhan memberkati, sehingga pada saat ini dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu dan membawa berkat rohani bagi setiap kami yang mendengarnya. Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Pagi hari ini adalah pagi yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Di mana pagi hari ini kembali lagi kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya meminta supaya adik-adik yang ada di rumah mengambil Alkitabnya dan kita akan buka bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Dan saya akan membacakan kita sekalian pada ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima
dan seterusnya nanti adik-adik di rumah akan mengikuti lewat cerita. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita sudah baca saat ini mau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa selalu bertekun di dalam doa. Setelah Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya, dia sudah terangkat ke sorga dan Roh Kudus sudah turun ke atas semua murid-muridnya. Murid-murid Yesus tidak diam di tempat dan mereka semua tidak merasa kehilangan. Karena Roh Kudus itu selalu menyertai mereka. Bahkan murid-murid melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, yaitu pergi memberitakan tentang kabar keselamatan, yaitu Injil tentang Yesus. Tetapi ketika murid-murid Yesus pergi memberitakan tentang Yesus kepada semua orang, banyak orang yang tidak senang mendengar cerita tentang Yesus. Banyak orang yang tidak suka mendengar cerita tentang Yesus, termasuk dengan Raja Herodes. Juga para pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka semua menentang kalau Yesus diberitakan di dalam dunia ini. Nah, karena itu mereka menyuruh untuk menangkap semua murid-murid Yesus. Sehingga Herodes menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menangkap murid-murid Yesus untuk dipenjarakan. Bahkan murid Yesus yang bernama Yakobus, saudara Yohanes, harus dibunuh karena memberitakan firman Tuhan. Dan hal yang dilakukan Herodes adalah hal yang sangat disenangi oleh para pemimpin Yahudi. Sehingga hal itu membuat Herodes semakin senang, semakin bersemangat untuk menangkap semua murid-murid Tuhan Yesus dan memenjarakannya. Karena itu dia menyuruh lagi prajurit-prajuritnya, pengawal-pengawalnya untuk pergi menangkap Petrus. Dan Petrus saat itu sudah dipenjara. Para pemimpin Yahudi sangat senang sekali. Mereka semua bersuka cita, bergembira karena Petrus sudah ditangkap. Dan mereka mengatakan bahwa sekarang Petrus sudah ditangkap. Sudah tidak ada lagi berita atau cerita tentang Yesus. Dan saatnya sudah tidak lama lagi hari Paskah selesai dan Petrus akan diadili dan dia akan dihukum mati. Petrus sekarang sudah ada di dalam penjara. Dia sudah hidup di dalam penjara, tidur di dalam penjara, tetapi Petrus tidak merasa takut. Dia tidak merasa khawatir. Karena Petrus percaya bahwa Roh Kudus itu selalu menyertai dia. Roh Kudus selalu membimbing dia, menyertai dia, menolong dia. Karena itu Petrus sama sekali tidak khawatir. Dia tidak takut. Bahkan ketika dia di dalam penjara, jemaat Tuhan yang setia mendengar, percaya kepada Tuhan selalu mendoakan Petrus. Dia selalu berdoa, mendoakan Petrus dengan tekun supaya Petrus itu dapat diselamatkan, dapat keluar dari dalam penjara dan dapat kembali memberitakan berita tentang Yesus. Nah, adik-adik, sebelum malam menjelang,
persiapan untuk persiapan Paskah akan berakhir. Dan para pemimpin Yahudi semua bergembira karena mereka menganggap bahwa Petrus akan diadili di depan orang banyak. Dan malam hari setelah semua pada tidur, Petrus juga di dalam penjara semuanya dikawal dengan ketat. Petrus tangannya di dalam penjara terikat dengan rantai. Bahkan di pengawalnya didampingi kiri kanan. Dan pintu-pintu tempat Petrus dikurung atau dipenjarakan ada empat pintu yang harus dilewati. Dan semuanya terkunci rapat. Petrus tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya dirantai. Dan dia tidak bisa mau keluar, bahkan untuk melepas rantainya sendiri dia tidak bisa. Karena dia dikawal ketat oleh prajurit-prajurit Herodes. Nah, saat itulah pada malam yang sepi, yang sunyi, semua orang sudah tidur. Petrus pun tertidur di dalam penjara. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang. Dia bersinar, bercahaya, masuk ke dalam penjara mendekati Petrus yang saat itu sedang tidur. Nah, Petrus yang telah tertidur datang didekati oleh malaikat itu. Dan dia ditepuk, dibangunkan oleh malaikat itu. Pada saat itu Petrus langsung bangun. Dan rantai yang mengikat Petrus itu langsung terlepas. Tanpa ada yang membukanya, tanpa ada yang membantu untuk melepaskan. Dia terlepas sendiri. Dan malaikat itu mengatakan kepada Petrus, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Petrus melakukan apa yang disuruh oleh malaikat itu. Dan malaikat itu berkata lagi, kenakanlah bajumu dan ikutlah aku. Petrus mengikut apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dia keluar dari lorong-lorong penjara itu. Dia berjalan tanpa ada yang melihat. Semua penjagaan, prajurit semua tertidur. Tidak ada yang mengetahui kalau Petrus saat itu sedang keluar bersama dengan malaikat Tuhan. Dan Petrus sendiri tidak menyadari. Dia hanya menyangka bahwa pada saat itu dia sedang melihat suatu penglihatan. Dia berjalan di depan pintu gerbang besi, pintu terbuka sendiri. Dan Petrus keluar sampai ke ujung jalan. Di ujung jalan malaikat itu pergi meninggalkan Petrus. Dia pergi meninggalkan Petrus dan Petrus baru menyadari bahwa apa yang dilakukan, apa yang dialami adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ternyata Tuhan menolong dia. Dan Petrus saat itu tidak sedang menghadapi atau mengalami suatu penglihatan atau sedang bermimpi. Tetapi dia sedang ditolong oleh malaikat Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan begitu mengasihi Petrus sehingga dia mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Karena Tuhan tahu bahwa Petrus begitu mengasihi dia dan Tuhan mau memakai Petrus untuk terus memberitakan firman-Nya, untuk memberitakan kebenarannya di dalam dunia. Nah, saat itu setelah Petrus menyadari, dia langsung bergegas, dia berlari pergi ke rumah Maria. Di rumah Maria, semua murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikut dan jemaat sedang berkumpul untuk berdoa. Mereka berdoa untuk mendoakan Petrus yang berada di dalam penjara supaya dibebaskan. Nah, saat itulah Petrus sedang mengetuk pintu, dia mengetuk pintu. Dan seorang hamba perempuan yang bernama Rode, dia pergi melihat dan mengetahui bahwa Petrus berada di luar.
dia langsung berlari pergi menyampaikan hal itu kepada teman-temannya, kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dan mereka semua tidak percaya. Mereka tidak percaya, bahkan mengatakan bahwa Rode pada saat itu seorang hamba itu dianggap dia sedang mengigau. Tetapi karena Petrus terus mengetuk pintu, kemudian murid-murid yang lain pergi melihat. Dan ternyata benar bahwa Petrus berada di depan pintu. Dan mereka semua kaget, tidak percaya. Tetapi Petrus memberi isyarat supaya mereka diam. Supaya mereka diam, tidak boleh bersuara dan tidak boleh memberitahukan kepada siapapun apa yang telah terjadi. Dan Petrus menceritakan semuanya yang dialaminya kepada semua teman-temannya, kepada semua jemaat Tuhan. Dan Petrus menyuruh mereka untuk pergi ke Yerusalem menyampaikan hal itu kepada jemaat Tuhan di Yerusalem. Dan Petrus pergi ke tempat lain. Nah, keesokan harinya di istana Raja Herodes semua gempar, semua panik, ribut mencari Petrus yang hilang. Herodes marah karena Petrus saat itu sedang hilang. Dan mereka tidak tahu kemana Petrus pergi. Karena semua pintu-pintu terkunci rapat. Tetapi Petrus sudah pergi ke tempat lain memberitakan firman Tuhan. Sehingga Herodes pergi menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menyampaikan, untuk mencari Petrus. Dan Petrus tidak ditemukan sehingga prajurit-prajurit itu dihukum mati. Nah, adik-adik, Tuhan mau mengajarkan kepada kita di dalam hidupan kita bahwa kita harus senantiasa selalu bertekun di dalam doa. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita harus selalu setia kepada Tuhan. Masalah apapun, seberat apapun, kita harus selalu datang kepada Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan itu senantiasa selalu menolong kita, selalu memberikan kita sukacita, kebahagiaan, bahkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Dan judul cerita kita hari ini yaitu Allah membebaskan Petrus dari penjara. Untuk merespon firman Tuhan kita pagi hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syukur dan doa syafaat.
kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan Engkau sudah menolong memberkati kami di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk datang memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Bahkan kami boleh Tuhan memuji memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Biarlah Tuhan itu menjadi pujian yang terindah, menjadi pujian yang termanis sebagai suatu penyembahan yang kudus yang berbau harum di hadapan-Mu. Bahkan Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah juga itu firman-Mu Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat untuk kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sangat luar biasa, yang senantiasa menolong kami di dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini kami datang Tuhan berdoa buat kehidupan bagi anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Di dalam mereka belajar, di dalam mereka menuntut ilmu. Walaupun saat ini Tuhan anak-anak-Mu belajar dari rumah mereka masing-masing. Tetapi hal itu Tuhan tidak mengurangi sukacita bagi mereka untuk terus belajar, untuk menuntut ilmu, untuk meraih cita-cita mereka. Berkati Tuhan apa yang menjadi cita-cita dari setiap anak-anak-Mu. Sehingga Tuhan semuanya boleh terjadi, boleh dinyatakan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Dan boleh terjadi hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan. Buat semua anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka, dalam mereka bertumbuh, di dalam mereka bermain, dalam mereka belajar. Biar Engkau memberkati semuanya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan Engkau memberkati. Biarlah semuanya mendatangkan sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan mereka bersama dengan keluarga orang tua mereka. Kami berdoa Tuhan buat semua ibu guru pengasuh yang senantiasa setia mendampingi anak-anak-Mu, mengajarkan anak-anak-Mu supaya anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang baik. Karena itu kami mohon Engkau memberkati Tuhan, supaya semua guru-guru sekolah minggu-Mu ini boleh senantiasa terpelihara di dalam kasih Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, supaya Tuhan ibu guru ini semua boleh mendapatkan sukacita, kebahagiaan yang berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat semua orang tua, keluarga dari semua anak-anak-Mu. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka harap lakukan, biarlah Tuhan semuanya boleh terjadi dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Biarlah Engkau menerima kami, memberkati kami di dalam kehidupan kami saat ini. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu selalu menolong kami, memberkati kami. Dan terimalah kami Tuhan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini, mari kita mengangkat satu pujian dengan menyanyi Terima Kasih Yesusku. Terima kasih
dalam doa kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa di dalam sorga yang senantiasa memberkati kehidupan kami saat ini dan memberkati ibadah persekutuan kami pada pagi hari ini. Dan kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa kita kiranya memberkati kita sekalian mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai sampai di sini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat jumpa. Dah.